Baik, para pemirsa CTV yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustaz Menjawab pagi ini dan kita masih membahas topik konsep Islam mengatasi kemiskinan. Mungkin dalam segmen ini mungkin Ustaz perlu sampaikan juga berkaitan dengan bahasa garis kemiskinan. Ustaz. Selama ini kan sering disebut berada di bawah garis kemiskinan gitu kan. Ini apa maksudnya nih di bawah garis kemiskinan? Nah, mungkin ada upaya-upaya tertentu untuk membuat orang yang sebenarnya miskin dianggap sudah tidak miskin dan seterusnya. Bagaimana nih, Ustaz? Tafadhal. Istilah garis kemiskinan atau istilah sudah tidak lagi miskin dan seterusnya, seperti itu. Baik, warahmatullahi Allah SWT. Kalau kita merujuk kepada standar garis kemiskinan yang dibuat BPS, Badan Pusat Statistik RI, 2018 mereka tetapkan angka standar garis kemiskinannya 400.000 per kapita. 400.000 per bulan. Berarti kalau dibagi per harinya itu sekitar 10 ribuan atau 11 ribu. 11 ribu. Artinya kalau ada orang yang berpenghasilan di atas 11 ribu sehari, nah berarti dia tidak miskin. Artinya kalau Anda bisa makan sehari sekali atau sehari 2 kali, nah itu berarti Anda kaya. Itu standar yang dipakai oleh BPS. BPS, oke. Dan kalau kita mau menggunakan standar kemiskinan menurut Bank Dunia, yakni dengan penghasilan $2,5 per kepala per hari, artinya angka kemiskinannya semakin besar. Kenapa? Karena kalau standar $2 berarti standar penghasilan 30.000 per hari atau 900.000 sebulan. Sehingga bisa membengkak 2 kali lipat jumlah angka kemiskinan. Kalau sekarang angka kemiskinannya 29 juta, ini bisa di angka 50-an juta. Gitu. Artinya apa? Selama ini yang dibahas oleh pemerintah, siapapun yang berkuasa, itu hanya di angka sebenarnya. Di angka jumlah penduduk miskin. Nah, jadi bagaimana cara supaya penduduk miskin bisa berkurang dengan drastis dari 30 juta menjadi 25 juta, kan 5 juta ini berkurangnya. Turunkan standar kemiskinan. Jadi kalau tadi 11.000 nanti turunkan jadi 9.000 misalnya. Nah, itu sehingga banyak yang tadi di angka pas di garis kemiskinan itu ketika diturunkan dia jadi naik, menjadi mampu, nggak lagi dia nggak miskin. Jadi saudara yang dirahmati Allah SWT, Islam itu tidak berbicara pendapatan rata-rata. Pendapatan rata-rata penduduk, sehingga nanti bisa dibagi, sehingga bisa dihitung berapa jumlah orang miskin. Tapi Islam menjadikan setiap individu itu dihitung detail, berapa penghasilannya, berapa kemampuannya, berapa beban yang harus dia nafkahi. Memang penghasilannya besar, 5 juta itu, tapi dia harus menafkahi 10 orang satu malam, cukup tidak? Iya, betul. Jadi Islam betul-betul berbicara real, bagaimana memberantas kemiskinan, bukan di angka, bukan atau di angka rata-rata, pendapatan per kapita, tapi rata-rata. Ya, jadi Islam berbeda dengan sistem kapitalis. Yang hanya menjadikan angka kemiskinan itu hanya di angka penghasilan rata-rata. Sehingga kalau ada 1.000 orang, ada 1 orang yang punya penghasilan lebih besar daripada 99 orang yang lain, kalau dirata-ratakan lebih besar dari penghasilan 99 orang. Jadi kalau 99 orang penghasilannya 1.000, yang 1 orang di penghasilan 1 juta, artinya 1 juta tambah 1.000, 1 juta 1.000 bagi 100. Sehingga didapat penghasilan rata-rata itu di atas 1.000. Bisa sampai 11.000, artinya 11 kali lipat penghasilan 99 orang tadi. Nah, sehingga semua dianggap berarti tidak miskin. Padahal penghasilan 99 orang tadi jauh di bawah penghasilan rata-rata. Maka Islam tidak pernah berbicara tentang kemiskinan itu di angka. Kalau kita ingat, kalau kita baca kisah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau setiap malam itu berkeliling di Madinah itu melihat penduduknya. Betul. Bahkan ketika beliau menemukan ada satu keluarga musafir yang tinggalnya di perbatasan Madinah, ditanya dari mana? Ternyata musafir dari luar Madinah gitu. Dan dia kehabisan bekal.
Umar kemudian cepat-cepat kembali ke gudang gudang gandumnya, kemudian diambil. Pengawalnya kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, biar saya aja angkatkan tugas saya itu, bukan urusan. Apa yang beliau katakan? Wahai wahai saudaraku, apakah engkau nanti mau memikul bebanku di neraka di akhirat? Sehingga Umar mengangkat sendiri beberapa karung, kalau kita beras ke sana gandum, kemudian sampai ke tempat si musafir, dimasakin sampai masak. Jadi bagaimana Islam kemudian betul-betul berbicara mengatasi dan memberantas kemiskinan. Kan semua pos pemasukan negara itu bukan hanya pos zakat, tapi pos yang lain termasuk pos sumber daya alam, pos jizyah, pos konimah dan yang lain-lain itu bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi kalau misalnya pos zakat habis nih, tapi masih ada orang miskin. Bahkan kalau ada 8 asnaf pos zakat untuk disalurkan di dalam Islam, maka yang paling utama adalah fakir dan miskin. Gitu. Asnaf yang lain itu bisa prioritas yang berikutnya. Gitu. Tapi yang menjadi prioritas. Jadi bagaimana Islam betul-betul berbicara pemberantasan kemiskinan itu person to person. Individu. Jadi bukan hanya iming-iming ataupun hanya angka-angka saja. Gitu. Kalau angkanya sekian berarti dia tidak miskin. Tapi dilihat realitasnya. Iya. Dilihat realitasnya. Seperti itu Ustaz ya. Baik, saya kira demikian saja Ustaz pertemuan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.